Ancaman pidana ini sekaligus menjawab maraknya kejadian pengambilan paksa jenazah COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu lalu menjadi sesuatu yang miris bagi kita semua. Apalagi orang-orang yang melakukan pengambilan paksa jenazah corona ini dikarenakan ketidaktahuan informasi atas dampak bahaya kesehatan dan ancaman hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya. Pengamat sosial Universitas Airlangga Sukowidodo menyoroti maraknya fenomena sosial ini. Menurut dia, adanya kejadian pengambilan paksa jenazah dikarenakan budaya masyarakat yang apabila ada warga yang meninggal di rumah sakit, proses pemakamannya dilakukan seperti biasanya dan disemayamkan terlebih dahulu di kediamannya. Namun kondisi wabah ini mengharuskan seluruh jenazah yang terindikasi COVID-19 harus dimakamkan sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Sayangnya masih ada masyarakat yang tidak terima jika keluarganya dimakamkan dengan prosedur jenazah korban COVID-19. Tim medis harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kondisi jenazah di saat COVID ini. Jadi menurut saya yang dibutuhkan adalah soal bagaimana edukasi dilakukan. Nah, sementara edukasi dilakukan, maka memang kehadiran pemerintah itu bisa melayani dengan baik. Jadi kita harus paham kepada mereka yang sedang berduka, sehingga pemerintah melakukan ikhtiar itu menjadi bagian dari kebijakannya. Tapi sisi lain kita terus mengadakan edukasi kepada masyarakat. Maraknya pengambilan paksa jenazah COVID-19 ini disikapi pihak kepolisian. Bahkan Polda Jatim telah menetapkan 4 tersangka penjemputan paksa jenazah COVID yang terjadi di Rumah Sakit Paru Surabaya beberapa waktu lalu. Ironisnya, dalam perkembangannya 1 di antara 4 tersangka tersebut ternyata positif COVID-19. Sementara itu penetapan keempat tersangka ini karena melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit dan Undang-Undang Karantina dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Nah, saat ini kita sudah melakukan periksa saksi, kemudian kita juga sudah menetapkan 4 tersangka yang bagian daripada keluarga yang pada saat kejadiannya ada 10 orang menjemput dan diantaranya menggunakan kekerasan kepada petugas. 4 orang ini perannya apa, Dan? Iya, perannya dengan unsur kekerasan ya, memberikan ancaman untuk mengambil paksa jenazah walaupun sudah disampaikan ini merupakan jenazah korban daripada COVID-19. Adanya sanksi tegas yang diterapkan bagi para pelaku diapresiasi Ben Hajon, pengamat hukum di Surabaya. Menurut dia, aparat penegak hukum sudah seharusnya memberikan hukuman pidana seberat-beratnya kepada para pelaku sebagai efek jera, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Yang dilakukan oleh para pihak kepolisian itu di rumah sakit harus dilakukan supaya apa? Jangan sampai kecolongan seperti ini. Kalau saya katakan ketika di medsos kita melihat ada yang mendorong tempat tidur rumah sakit sampai keluar halaman, kemudian tidak ada satu tindakan secepatnya untuk mengantisipasi itu, berarti ada persoalan pengawasan yang tidak ketat di sini. Dan ini melahirkan risiko yang sangat berbahaya apabila ini dibiarkan terus-menerus. Sementara itu, gugus tugas COVID-19 Jawa Timur menyatakan tindakan jemput paksa jenazah COVID-19 termasuk membahayakan orang lain karena dapat terjadi penularan tanpa adanya penanganan jenazah sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Jadi kalau mengacu pada undang-undang karantina, coba di-download ya, tahun 2018, nomor 6 kalau tidak salah, itu membahayakan orang lain kan. Jadi kalau dia menghalang-halangi atau membahayakan orang lain, coba dicari ayat. Ada di sini tadi teman cari-cari nggak sempat ada ketemu. Itu bisa dipidana, bisa didenda. Selain itu, dengan adanya kasus jemput paksa jenazah COVID-19 di Surabaya, contohnya Dinas Kesehatan setempat harus melakukan tracing untuk mengetahui seberapa jauh penularan dari virus COVID-19 terhadap lingkungan di sekitarnya. Ini harus dilakukan tracing, nanti teman-teman Dinas Kesehatan Kota akan memantau sampai sejauh mana orang-orang sekitarnya. Dan kalau pada konsepnya Kampung Tangguh tadi, ini sistem pertahanan rakyat semesta, semua masyarakat tolong menjaga aja bahwa mereka yang ada berlaku semacam itu berpotensi menjadi sumber penularan berikutnya.
Adanya kejahatan ini jika terjadi penularan terhadap lingkungan di sekitar, maka akan timbul klaster baru dari kasus tersebut. Oleh karenanya, gugus tugas COVID-19 Jawa Timur menghimbau kesadaran masyarakat akan bahayanya virus COVID-19 yang mudah menular ini. Tim Liputan, Surabaya TV.